Assalamualaikum Bang. Gitu. Waalaikumsalam. Bang Nepos. Ya. Siap. Tuan Guru. Tuyul. Jadi begini, Tuan Guru sekalian ya. Ada yang mau saya tanya sebenarnya. Jadi kapan pertama kali nama Allah itu diucapkan oleh manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan? Nah Bang, Kapan nama Allah itu pertama kali diucapkan oleh manusia? Kapan Bang? Kalau aku nih Bang, kalau aku berarti sejak ada bahasa Arab. Oh tidak, tidak, salah. Enggak, maksudnya kan saya ditanya, menurut saya ya mungkin sejak ada bahasa Arab. Karena nama Allah juga disebutkan pada rumpun-rumpun semitik yang lain. Nah, Dengan sebutannya sebutan apa? Kan Elaha itu atau Allah itu ada Allah. Kenapa? Kenapa dalam penyebutannya berbeda? Sudah dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat keempat, ya. Jadi Allah berfirman, kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Seperti itu. Nah, Allah ini termasuk dalam kategori bahasa atau enggak? Proper name. proper name. Inani ya Allah. Berarti bukan. Berarti bukan bahasa ya? Proper name. Dalam bahasa begini. Dalam bahasa Ibrani apa? Eloah. Elohim. Elohim. Baik. Dalam bahasa Yunani apa? Theos. Theos ya. Theos. Baik. Dalam bahasa Arab apa? Allah. Dalam bahasa Indonesia? Allah. Tuhan. Tuhan ya. Ada perbedaan. Sekarang yang mau saya tanya, kapan nama Adam pertama kali disebutkan? Sejak semula penciptaannya. Dalam bahasa Ibrani apa? Adam ya Adam. Dalam bahasa Yunani apa? Adam. Dalam bahasa Arab apa? Adam. Kenapa Adam nggak berubah tapi nama Allah berubah? Sebab terubah karena sebutan para kaumnya. Tadi di dalam Ibrahim sudah disebutkan Allah ini proper name, ya kan? Di dalam surat Ibrahim sudah dijelaskan penyebutan itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Tapi nama Adam itu tidak, ya. Adam itu Ya, gimana Bumi? Jadi lafaz Allah itu kalau untuk pertama kali tersebut itu di Al-Quran. Tetapi kalau runtutannya memang para Nabi Adam alaihissalam tentunya yang pertama kali menyebutkan kalimat Allah. Tetapi kemudian karena Adam tidak punya kitab, yang ada tertulis dalam Torah yang dipercayakan sebagai Tanakh itu hanya daripada Ibrahim. Yang nama Tuhannya adalah Ilaha atau Elohim. Jadi nanti biar ketahuan siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah Allah dan siapa yang pertama kali memperkenalkan istilah Adam. Kenapa ada perubahan dalam istilah Allah? Kenapa tidak ada perubahan dalam istilah Adam? Ya, yang jadi ketahuan nanti di asal usul bahasa Adam itu apa sebenarnya? Karena kan ada dua perspektif kan. Tadi tak pikir-pikir dalam-dalam. Iya ya, kenapa Adam dalam bahasa Ibrani tetap Adam, dalam bahasa Yunani tetap Adam, dalam bahasa Arab tetap Adam, dalam bahasa Indonesia tetap Adam. Nah ini dia, seharusnya penyebutannya berbeda. Mungkin idam kah atau idom misalnya kan, atau adim. Ya itu atau, Bang, karena ini kalau menurut saya ya, pertama nama dan peristiwa dari mulai Adam, Nuh sampai Abraham itu baru dikenal di catatannya Musa. Sedangkan Musa sendiri menggunakan
bahasanya kan Ibrani ya. Musa tahu dari mana? Nah, Musa kan ceritanya dapat wahyu lah kalau bahasa Indonesianya sekarang. Ada dalam kitab Musa tulisan Adam. Nah, cerita kejadian itu sih, kejadian itu kan kalau menurut Kristen ditulis oleh Musa, tetapi Musa sendiri tidak mengalami kejadian itu. Sedangkan kejadian langsung yang dialami Musa itu kan peristiwa pembebasan dari Mesir, Israel. Jadi peristiwa Israel itu yang langsung dialami sama Musa. Tetapi sebelum itu, dari mulai Adam, Nuh sampai Abraham, itu kan nggak dialami langsung, tetapi hanya mendapat wahyu saja. Itu menurut pandangan saya ya. Kayak gitu nanti lah ya. Ya memang tertulisnya seperti itu, bahwa di dalam Kristen diakui penulis lima begini maksudnya bro. Musa. Jadi begini, lihat, perhatikan baik-baik ya. Coba perhatikan baik-baik. Tetapi ini tidak akan membawa kita dalam kesesatan. Sungguh yang tersesat itu adalah orang yang merugi. Itu hukumnya ya. Maka itu dijadikan prinsip tameng, benteng keimanan. Jadi begini, Allah memperkenalkan namanya. Kalau memang Allah atau Tuhan memperkenalkan namanya, seharusnya sama. Kenapa ada perbedaan dari sisi pengucapan? Satu, dalilnya pasti bahwa setiap utusan itu akan diutus kepada bangsa-bangsanya sendiri dengan bahasa-bahasa bangsanya. Ya kan? Nah, kenapa Adam tidak berubah? Karena Adam belum mempunyai gini loh, Bang. Adam itu diperkenalkan oleh Tuhan atau tidak memperkenalkan mempunyai diri? kaum. Tidak mempunyai diperkenalkan Tuhan. Jadi begini, kalau kita lihat dalam Quran surat Ibrahim ayat keempat, Allah berfirman, kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam sudah mempunyai kaum? Tentunya Allah lah yang memberikan nama itu sendiri langsung dan tidak menggunakan bahasa kaumnya. Seperti itu loh Bang Nif. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara ke arah sana, itu yang bermain kita adalah logika. Sementara kita tidak diperintahkan menyampaikan sesuatu yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Karena itu akan menimbulkan multi penafsiran. Seperti itu Bang. Nah, kalau yang saya nangkap Umi, yang dipertanyakan sama Bang Plus ini, Bang Niflos, itu bukan karena itu, kenapa Adam namanya tidak berubah gitu, bukan karena yang sebutan Allah. Iya, nama Adamnya tidak berubah. Makanya kenapa tidak berubah kan? Sementara umpamanya pada saat Allah menciptakan Nabi Musa itu dalam berbagai bahasa. Contohnya Nabi Musa itu mau Sarabainu, kemudian di dalam Al-Quran itu Musa, kemudian di dalam bahasa Kristen itu menjadi Moshe, seperti itu kan? Nah itu karena apa? Karena Allah sudah mengirim utusan ini dengan menggunakan bahasa kaumnya, seperti itu. Contohnya Yesus, Yesua Hamasya, Yosua, Aiso, Isa, Yesus itu menggunakan bahasa kaumnya. Nah sekarang Nabi Adam pertama kali diciptakan, bagaimana mungkin bisa berubah-ubah nama atau berbeda nama? Sementara saat Allah menciptakan Nabi Adam belum ada kaum-kaum yang lain. Jadi Allah lah sendiri yang memberikan nama langsung. Berarti nama Allah pertama kali diucapkan oleh manusia yang bernama Adam. Nah kan? Iya. Nah coba. Nah, Kalau saya langsung bingung ini. Ya kalau saya begini Bang Niflos ya. Sebenarnya dalam fahaman Yahudi sama Islam ini kan sangat dekat, bahwa mereka juga percaya Tuhan 4 tetragramatan itu, Yehovah itu sama lafaznya dengan Allah gitu. Begitulah juga Ini siapa nih lagi? Allah adalah Yesus. Yesus itu orang yang nggak jelas, jangan dibawa. Bentar, koreksi Bang Al-Hidayah, bukan Yehovah, bukan, tapi Yod-He-Waw-He ya. Oh ya, Yod-He-Waw-He. Yod-He-Waw-He itu kalau gini Bang Al-Hidayah, sebentar Umi luruskan dulu. Kata Yod-He-Waw-He di dalam Hebrew itu kalau diterjemahkan ke dalam huruf Arab menjadi alif lamet he atau alif lam ha. Nah begitu ya. Oke, biar saya meneruskan ya Umi. Bukan ke situ arah tujuan saya, itu tentang nama saja. Tetapi maksud saya ada orang-orang yang berkepentingan ya di tengah-tengah ini yang membuat satu oknum kemudian membuat narasi perbedaan nama supaya kira-kira nama yang tadinya itu gagal dikesan daripada kitab-kitab yang terdahulu dan yang terkemudian. Itu titik poin yang pertama. Kenapa? Karena dalam Torah, Tanak yang dipercayakan oleh orang Yahudi dan Al-Quran sebagai wahyu Allah yang terakhir, percaya sosok ini semuanya sama.
Tapi coba kemudian kita baca ketika sudah ada surat-surat Lukas di 60 sampai 70 Masehi. Nama Adamnya sudah ada tetapi tidak berkepentingan karena tiada penebusan dosa melalui kematian manusia, apalagi Tuhan. Nah, ini poin yang pertama ini. Kenapa nama itu terus berubah? Yang saya tangkap. Karena apa? Bila itu nanti sama, ya, bila nanti dari kitab Torah bahkan Al-Quran itu sama, seperti yang diimani oleh saudara-saudara Kristen itu kitab yang dikarang oleh Lukas, maka jalan mereka untuk memisahkan ajaran-ajaran itu tidak akan boleh lari jauh. Sehingga sampai sekarang kan ini buktinya bahwa mereka tidak mau disamakan Isa dengan Yesus. Padahal dalam 3 bahasa Semitik ini sama, percaya mereka bahwa ini adalah sosok yang sama. Cuma kronologi penceritaannya itu yang tidak sama. Nah, di sini banyak berubah, tetapi kalau dalam apa yang saya baca ya di Keluaran 3 ayat 16, di Keluaran 3 nomor 6, sama dengan surah Al-Baqarah 116, surah Al-Baqarah 133, sama itu. Ala Ishak, ala Yakub, ala Abraham. Bahkan itu juga di dalam kalau saya tidak salah di Al-Baqarah 133. Ya, itu juga ada ada di PT saya daripada Ustadz bin Himali. Memang sama itu. Ala Ishak, alanya Yakub, ala Abraham. Ilahun, ilah, itulah Allah. Ilah, iya. Tetapi yang ini kemudian ada denom di tengah itu. Kalau saya sih nggak mau membahas itu ya, gitu loh. Tapi ya terserah, kan itu juga sebagai pembelajaran gitu kan, Bang Nepos ketika mengatakan seperti itu untuk menguji kita kan, mungkin seperti itu sebetulnya bagus. sebetulnya pertanyaan begini Bang Ade. Bukan. Sebetulnya gini Bang Nep. Memang mau nanya, memang ini. Sebetulnya begini. Tahu. Pada saat pertanyaan-pertanyaan seperti ini alangkah lebih baiknya dipertanyakan secara internal ya. Karena ya seperti itulah ya. Ya, Pak. Jadi kalau saya ini justru saya jadi tergelitik gini gitu loh. Saya bukan ingin menjatuhkan saudara kita yang Kristen gitu loh. Sampai hari ini pun saya nggak ngerti nih, kalau seandainya nih ya, Anda nih Bang Bro Admin kan Anda seorang Kristen, terus Anda berdoa menurut bahasa Indonesia, berdoa kepada Yesus, sedangkan Yesus orang Israel ya. Menurut Anda Yesus itu ngerti tidak dengan bahasa Anda itu? Saya tanya itu, pertanyaan saya bodoh gitu loh. Mohon maaf, saya orang bodoh. Silakan. Ngerti, karena menurut kita kan Yesus Tuhan. Iya, maksudnya bisa ngerti. Nah, otomatis kalau seandainya ngerti, apakah Yesus pernah mengatakan gitu bahwa dia bisa berbahasa apapun ketika dia di muka bumi? Bahkan bahasa burung, bahasa semut itu kalau Tuhan itu harus ngerti itu. Karena mereka juga berbahasa, saya yakin mereka berbahasa. Hanya kita manusia yang tidak tahu. Kalau mau mengerti bahasa binatang, kenapa tidak Nabi Sulaiman yang disembah menjadi Tuhan ya, atau Salomo jadi Tuhan ya? Karena Salomo lebih paham dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi ini sebetulnya Umi tergelitik nih ini ya, menjawab statement-statement Kristen. Sepertinya mereka tidak punya buklet penginjilan, heran ya. Umi malah punya. Karena di dalam buklet penginjilan di halaman kelima itu sudah jelas siapa yang menciptakan huru-hara ya, tentang perbedaan antara Yesus yang ada di dalam Bible dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Itu sebetulnya tercatat di dalam buklet penginjilan halaman kelima. Dia seorang misionaris namanya Abdul Masih. Dan kalau kita mengajak teman-teman Kristen untuk menggunakan nalar kita yang telah Tuhan berikan kepada kita, pada saat berbicara Yesus, pada saat berbicara Isa, nah ini dia itu bukan orang Yunani sehingga namanya menjadi Isos. Dia juga bukan orang Arab yang bukan awalnya bukan Yesus tapi Yesus, Isos ya, Isos awalnya. Kenapa orang-orang Arab atau umat Islam menyebutkan nama Isa? Nah, kita harus tahu, apakah mereka ini orang Yahudi atau dia ini orang Yahudi atau orang Arab? Tentunya bukan.
kalau dia bukan Yunani. Kalau dia bukan Yunani, dia juga bukan Arab. Tentunya dia punya nama sesuai dengan di mana dia dilahirkan. Di Yahudi dengan menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa emaknya Yesus, yaitu bahasa Aramaik. Nah, sementara sebentar Umi, saya sedikit saja. Tadi ke Bro Admin ketika mengatakan Yesus ngerti karena dia Tuhan. Bro Admin tidak membawakan dalil di mana Yesus pernah mengatakan dia bisa berbahasa apapun. Kalau Anda bertanya ke Islam, apakah Allah ngerti dengan bahasa kening? Ngerti. Di Quran surat Al-Hujurat sudah diceritakan bahwa Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbeda-beda ras, untuk saling mengenal. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu dengan bahasanya. Gitu. Ibrahim, Nah, kalau Anda ketika saya bertanya kepada Anda, apakah Yesus ngerti dengan bahasa Indonesia? Anda ngomong ngerti sekedar ngerti tanpa ada dalil. Silahkan yang lain. Oke, Umi lanjut lagi sebelum lupa. Bentar Bang Nev. Yang tadi karena kepotong oleh Bang Ade. Jadi orang Yesus ini dia sebagai, atau Isa ini sebagai seorang asli Yahudi, tentu dia punya nama sendiri, bahasa dengan menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, Nabi Isa atau Yesus ini namanya adalah Yeshua HaMashiach, atau kalau kita singkat menjadi Yosua. Nah, kalau menggunakan bahasa Aramaik itu Aiso. Kenapa ini umat Islam jadi Isa? Ini sangat masuk di akal karena di dalam penulisan huruf Arab tidak memiliki konsonan huruf O, ya. Jadilah Isa. Kenapa hampir sama? Iya, karena kami satu rumpun Semitik. Ya, Ibrani, Aramaik dan Arab itu adalah satu rumpun Semit. Seperti itu. Nah, kalau yang lain kan bukan, tidak satu rumpun. Jadi kalau misalkan teman-teman mengatakan Yesus yang ada di dalam kitab kami berbeda dengan yang ada di dalam Al-Quran, ya memang beda. Karena Isa di dalam Al-Quran bukan Tuhan yang disembah. Sama halnya seperti Yeshua HaMashiach atau Yosua atau Aiso yang ada di dalam pelajaran Hebrew. Di dalam keimanan umat-umat Yahudi. Dia bukan Tuhan, boro-boro Tuhan. Jadi Mesias saja ditolak, begitu kan? Nah, justru yang jadi pertanyaan ini yang kalian sembah sebagai Tuhan, yang namanya Yesus itu orang mana sih? Sehingga dia namanya menjadi Yesus, dan kemudian disembah menjadi Tuhan. Apakah dia Tuhan hasil ciptaan Yunani? Karena kalau merujuk kepada silsilah atau di mana Yesus dilahirkan, ya, itu ya jelas-jelas bukan Tuhan gitu loh. Dia seorang rabi. Apalagi terus berlanjut lagi, seorang rabi yang diurapi, dia juga dikatakan sebagai tunas Daud. Tentulah harus menikah. Syarat utama seorang rabi haruslah menikah. Syarat utama seorang penerus dinasti itu haruslah menikah. Tanpa menikah dia tidak bisa mengajarkan di sinagog-sinagog. Lalu Yesus yang mempraktekkan pengajaran selibat ini, dia dari mana? Pertanyaannya itu, mempraktekkan selibat, tidak menikah, itu dari mana? Sementara ajaran Yahudi, laki-laki yang berumur 14 tahun itu harus sudah mempunyai calon pendamping, saking wajibnya. Ya, saking wajibnya nih. Kalau laki-laki itu tidak, anak laki-laki itu tidak mempunyai calon pendamping, kewajiban itu jatuh kepada orang tuanya harus mencarikan jodohnya. Apalagi kalau kita lihat di dalam Bible, Yesus mengajarkan menikah. Pada saat Yesus mengajarkan menikah, tidak mungkin dia akan mengajarkan itu kalau Yesus juga bukan pelaku pernikahan. Kalau Yesus orang selibat, entah kalau itu ajaran Paulus, karena Paulus juga pelaku selibat. Begitu loh. Kenapa Oten kepanasan? Bukan Kristen, ya memang karena Kristen lah yang harus diluruskan. Karena membantah ajaran Yesus, membantah apa yang Yesus contohkan kalian itu. Dan ini perkataan Umi pada saat Umi berbicara tentang siapa itu Yosua atau Yeshua HaMashiach, yang orang Yahudi, yang kemudian dia jadi rabi. Rabi wajib hukumnya menikah. Kalian katakan ini penghujatan. Yang menghujat itu justru yang menyatakan Yesus jomblo seumur hidup.
Itu yang menghujat, menghinakan sekali Yesus. Makanya Umi bilang, kenapa? Silakan kalian hinakan Yesus, dan saya berdiri di sini untuk membela Nabi Yesus dari fitnah kalian. Bayangkan di dalam kitab kalian Yesus dikatakan keturunan penzina, di dalam kalian Yesus dikatakan pencuri keledai, di dalam kitab kalian Yesus dikatakan dia yang melanggar hari Sabat. Dan saya berdiri di sini untuk membela Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam. Silakan Bang Nev. Iya. Jadi kayak gini dia, Umi. Saya mau nanya sama tuan-tuan sekalian nih, tuan guru. Musa itu menggunakan bahasa apa? Hebrew. Hebrew, baik. Ibrani. Dalam bahasa Hebrew, Musa disebut sebagai apa? Moshe Rabbeinu. Apa? Moshe Rabbeinu. Masya, baik. Musa menerima kitab enggak? Bukan kitab ya, tapi perintah. Makanya Perintah. Anak. Di dalam perintah itu ada tertulis namanya enggak? tidak ada. Baik. Siapa yang pertama kali menuliskan namanya? Nama Musa. Siapa yang pertama kali menuliskannya? Pertama Ini kali juga- menuliskan, Namanya? Dirinya Menyebut. sendiri atau orang lain? menyebut Allah. namanya. Allah Allah. yang menyebutkan dia. Dengan nama? Ya yang tadi Musa. Nama Musa, Moshe Rabbeinu, Moses kalau di dalam kekristenan Moses, kalau di dalam Hebrew itu Moshe Rabbeinu. Bukan Baik. bukan dalam kekristenan, dalam bahasa orang Yahudi. Moshe Rabbeinu. Ya, kalau Kristen itu Musa bilang, kalau Kristen Musa. Itu kan nggak masuk hitungan ya. Nggak jelas itu organisasi itu. Islam, Jadi- Islam dari Musa itu dari Islam. Kristen itu Iya, maksudnya ini usul nama dan aslinya. itu ngambil Baik. dari Al-Quran. Ya. Moses Ini kan kalau kekristenan. nama aslinya adalah Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ya. Mose, ya Mose. Baik. Pernah tidak Moshe itu memperkenalkan dirinya sama orang-orang? Nama aslinya? Tidak. Tidak pernah. Mm-mm. Kira-kira pernah nggak Nabi Musa itu selama hidupnya memperkenalkan dirinya nama aslinya? Siapa? Tahunya pertanyaannya gimana sih? Misalnya begini, saya Neflos. Maka orang pasti kan nggak mungkin membilang saya Neplis. Pasti orang akan menyebut itu siapa? Itu Neflos sesuai dengan apa yang saya perkenalkan. Musa pernah nggak memperkenalkan dirinya? Saya Moshe. Kira-kira ini bukan dalil kitab suci. Kira-kira Kalau Musa pernah sekolah SD pasti disuruh gurunya suruh ke depan, silakan perkenalkan namamu. Kayaknya nah ini saya jawabnya gitu aja deh. Jadi sepanjang hidup Musa dipanggil siapa? Pasti pernah lah memperkenalkan ya, karena Kalau kita karena berdasarkan Al-Qur'an justru kita mengenal nama Musa itu dari Allah. Betul. Tapi pasti dia pernah memperkenalkan diri kepada orang-orangnya. Karena kalau Allah nanti memperkenalkan diri sama orang-orang, katanya ini Musa namanya, itu hancur bumi itu. Menurut Bible sendiri dan Al-Quran. Pasti dia pernah mengatakan kepada kaumnya, saya Musa gitu kan. Yang mendapat perintah dari Allah. Tapi Allah yang menyebutkan namanya gitu untuk pengetahuan kitab. Tapi kalau di dalam kitab mereka gitu kan, pada saat Musa menanyakan siapa nama dirinya, di sana dijawab, Ahsyar, aku adalah aku. Keluaran 3:14. Iya, di Keluaran itu Ahsyar, aku adalah aku. Musa memperkenalkan namanya seperti itu. Kalau Musa memperkenalkan namanya sendiri kepada Fir'aun langsung. Tetapi maksud Musa itu bagaimana kalau ditanya siapa yang mengutus? Iya, siapa Namanya mengutus. gitu loh maksudnya. Katakan kepada Jadi Musa mereka, sendiri juga memperkenalkan, Musa juga memperkenalkan yang mengutus gitu kepada Fir'aun. Jadi yang menamai Musa itu adalah orang tuanya atau Tuhan ya? Kalau nama Musa
Orang tuanya yang memberi nama Musa. Nah itu yang mau saya tahu tuh. Orang tuanya memberi nama makhluk atau nabi itu siapa? Bukan, kalau nabi bukan angkatan dari manusia, Bang. Itu angkatan dari Tuhan kalau nabi. Bukan. Bukan dari Sosok Tuhan. manusia itu. Sosok manusia itu. Gimana? Itu sosok manusia itu orang tuanya memberi nama siapa? Musa. Aslinya. Oh ya, aslinya ya. Oh, nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti Kalau aslinya itu kan dari segi kaumnya, Bang, mungkin Mose ya, karena dia itu berbahasa Ibrani, mungkin Mose lah kalau Hebrew. Oh, berarti Mose. dapat. Oh, berarti. Oh ya, udah dapat, saya udah dapat. Enggak, Betul, kalau betul. nama Musa Ya, ya memang betul juga diberikan itu. keluarga Ada. Fir'aun. Kalau nama Musa itu diberikan dari keluarga Fir'aun namanya ya. Itu kan ada dua suku kata tuh, Mu dan Iya, Sa. Mu berarti air, Sa itu adalah tempat penemuannya di Sungai Nil. Jadi nama Musa itu hasil dari pemberian keluarga Fir'aun, di mana diambil dari di mana tempat Nabi Musa ditemukan. Artinya diangkat dari air katanya gitu. Dia tempat penemuannya di air. Tapi nanti ada lagi ini, Umi, saya sudah nyambung ini pertanyaan Bang Niplus ini. Kenapa Al-Quran namanya Musa gitu kan? Bukan. Sementara di Al-Quran itu kan bukan daripada orang ini Bani Israel. Oh, sama ini tambahannya nih, Mualim. Dua loh batu itu perintah Tuhan itu ditulis dengan menggunakan bahasa apa? Nah, ini dia. Bahasa kaumnya. Bahasa Ibrani. Musa. Iya. Ibrani. Ibrani. Itu di Keluaran Oke, 20. lanjut. Keluar 20. Ini Bang Niplus ini ya. Jangan gitulah, coba kasih lanjut. Ini apa lagi? Aku juga ini mau tahu ini pelajaran baru saya. Coba lanjut lagi. Apalagi kira-kira kenapa orang Melayu sebut nama Musa itu? Bukan. Malaikat Jibril itu menerima firman itu dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa kaumnya. Kalau Jibril tidak tahu, tetapi pada saat menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu bahasa Arab otomatis sesuai bahasanya. Baik, komunikasi Gabriel dengan Maria menggunakan bahasa Bahasanya Bahasa Maria. Maryam, bahasa kaumnya Bahasa Maryam. Maria. Makanya coba Aram. ya. Ya, Aramai. Oke, Coba dapat saya nih ketemu ini firman ini apa. Oke. Bang Nev, di dalam Quran surat Ibrahim itu sudah sangat jelas. Iya. Allah, kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Pada saat Allah menurunkan firman-Nya di Bukit Sinai kepada Nabi Musa, Bahasa tentu kaumnya, dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Begitupun pada saat Rasulullah menurunkan wahyunya yang pertama kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, tentu menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Ini untuk apa fungsinya? Untuk memudahkan mereka-mereka ini yang diutus menjadi Rasul ini menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Nah sekarang kalau pertanyaannya pada saat pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk menyampaikan kabar gembira, tentunya dengan menggunakan bahasa kaumnya Maria, Aramaik, bahasa ibu Yesus ya. Bahasa ibu Yesus itu adalah bahasa Aramaik, berbahasa Aram. Oh, berarti begini. Sebentar. Dari seluruh kitab suci ada tidak yang pernah mengetahui siapa nama Adam? Ya Al-Quran. Nama Adam. Kalau ada versi juga yang menjelaskan kalau Adam ini bukan hanya nama saja, tapi kalau diterjemahkan artinya manusia. Ada juga yang mengatakan seperti itu, Pak. Dan dia tidak bernama ya? Iya, jadi Adam itu bukan nama, tetapi hakikatnya dia manusia gitu loh. Oh, iya. Lanjutlah dulu. Saya lagi gini ini loh. buat ininya dulu, diagram. Dari arti kata nama Adam saja itu sudah jelas Adam itu ada artinya itu manusia pertama. Iya. Itu artinya awal, itu adalah seorang nabi pertama dalam jajaran 25 nabi yang dikenalkan di dalam Islam, seperti itu. Ini bangkai ini blur, kenapa bangkai? Si Adi. Sinyal itu mungkin Blur nih. Bang Dadian. Enggak, Iya. Oh iya. Ingat kan mengorok Bang. Ya. Saya mau ikut-ikutan tadi. Santai Silakan Bang aja, Nep. aku lagi Bang Nep. dengerin kok. Lanjut apa lagi Bang Nep? Saya juga mau bertanya nanti ini. Lanjut dulu.
lanjut Tuan Guru, lanjut. Gini. Toyol. Oh, Nanti saya mau gini tanya ya. juga nih. Ya. Cepat. Perihal nama, saya pernah membaca riwayat tentang kelahiran Rasulullah ya, bahwa ini riwayatnya sebenarnya nih berdasarkan hadis ya, tapi kalau buka-buka hadis saya malas juga tapi ada. Tapi next ada aja lah, satu maksudnya hal, kalau sudah iya. membawa nama Nabi Muhammad SAW itu saya belum nekat. Maksudnya itu nanti kita terkena sanksi adab. Betul. Makanya saya Lagi nggak- pula kita tidak diperkenankan Jangan, untuk jangan, berbicara iya, betul. menyampaikan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis begitu loh. Ini sangat penting. Ini sebetulnya Makanya begini ini ada. pertanyaan-pertanyaan Makanya saya seperti tadi- ini sangat riskan untuk dijawab karena Bukan, maksud saya begini, kenapa? Karena Adam itu kan bukan hanya di dalam Al-Quranul Karim tertulis, kan begitu, bahwa di dalam kitab-kitab sebelumnya, bahkan dalam bahasa Ibrani, Adam ini tidak berubah. Berarti Adam ini bukan nama. Itu tadi saya kumpulin tuh Adam, terus juga Moses, terus juga Musa, dan lain sebagainya. Adam itu Ini lagi dikumpulin dulu. arti daripada Adam itu awal atau manusia pertama, Bang Nev. Yang saya mau tanya ini, Tidak, justru begini, tidak ada arti manusia pertama sebenarnya dalam Al-Quranul Karim, kan tidak ada sebenarnya manusia pertama. Yang ada kan hanya khalifah saja, kan begitu. Manusia itu bisa disebut sebagai bashar, bisa disebut sebagai ins, bisa disebut sebagai nas, kan gitu. Bang Nep sama Mualim, kata- izin ya, saya mau nanya ya. Kata pertama ini nih mau saya kaji nih sebenarnya. Iya. Asal usul Sebetulnya ya, sih, siap. sebetulnya kalau Umi sih ya, kalau kita ya yang Ini- terakhir memang Ini saya belum selesai ngomong udah dipotong. Aduh. Silakan. Astagfirullah, silakan. Mau direkam Bang Ade, maksudnya Bang Ade, jangan kalau Iya. pembahasannya Nabi Muhammad jangan terlalu dibawa dulu. Paling tidak dari Adam dulu biar mengerti gitu loh. Enggak, Nabi Muhammad ketika lahir, saya membaca di Sirah Nabawiyah deh. Di Sirah Nabawiyah ya, bahwa ketika dia lahir itu tidak ada nama Nabi Muhammad, belum ada. Nah, ketika dia lahir, Nabi Muhammad lahir itu karena Aminah pernah bermimpi gitu, bahwa banyak datangin malaikat bahwa kamu akan melahirkan yang terpuji gitu kan, manusia yang terpuji. Makanya di nama Nabi Muhammad itu artinya adalah yang terpuji, karena akhlaknya juga Masya Allah ya, makanya disebut mendapatkan gelar Al-Amin gitu. Jadi Al-Amin yang jadi dipercaya. seperti itu, iya. Jadi makanya sampai hari ini pun ya miliaran manusia Muslim itu memuji-muji gitu kan Rasulullah itu loh. Kalau saya sebenarnya senang dengan perbandingan. Nah, beda dengan Saya lagi dong. Beda saya mau dengan- tanya ini. Iya, silakan. Beda dengan Yesus ya, mohon maaf ya. Kalau Yesus nih saya sangat miris sekali gitu loh. Ya. Bagaimana ketika beliau gitu kan, yang menurut saya sangat hina lah gitu kan. Bagaimana ribuan tahun dia digambarkan seperti auratnya terbuka kan, menyedihkan kan gitu. Itu mohon maaf ya, menurut saya bagaimana kalau seandainya keluarganya sendiri, coba bayangkan yang tergantung. Iya. Terus apalagi ya konon katanya di kata kakak saya nih langsung ya, ketika dia bertugas di Lebanon, saya lihat katanya itu patung Yesus di sana telanjang bulat deh, nggak pakai ke bawahnya itu nggak ada. Itu kata kakak saya yang pernah bertugas di sana gitu loh. Nauzubillah min dzalik. Ya, lanjut. Makanya Allah mengangkat beliau, makanya disebut di dalam Al-Qur'an dia adalah terkemuka di dunia dan akhirat adalah
untuk apa ya? Untuk memuji beliau gitu. Ya, memulihkan gitu nama Bukan baik untuk gitu. Wallahu bukan alam. untuk tertelanjang di dunia dan akhirat ya. Nauzubillah. Iya, Tapi Bang wallahu Ade, alam. Bang Ade, kita jangan seperti Oten yang hanya membaca sepenggal kalimat terkemuka di dunia dan di akhirat saja. Iya, Tapi kita iya. lanjutkan baca ayat itu, dan dia adalah salah satu dari orang-orang yang didekatkan Ya. kepada Allah. Jadi Masya Allah. Terima bukan kasih, Umi. satu-satunya, tetapi salah satu dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, berarti Iya. orang Kita manusia, jangan Allah terjebak bukan dengan manusia. Ya, colongan-colongan dalil dari Oten yang hanya menyebutkan hanya Isa saja yang terkemuka di dunia dan di akhirat, tetapi tidak melanjutkan kalimat dalam ayat itu. Dan dia Orang-orang adalah yang salah didekatkan. satu. Dia adalah salah satu. Ini sebetulnya tidak harus dengan dolah dalih lagi, ya kan? Iya. Ya, Umi. Karena dia izin dikatakan dong, saya salah- lagi dong. Saya Boleh. lagi dong. Makasih Umi, koreksinya makasih. Silakan lanjut Bang Al Hidayah. Yang saya mau tanyakan ya sama-sama mualim semuanya termasuk Bang ini juga Bro Admin. Kita ini turunan Adam betul tidak? Ya. Oke, turunan Adam. Ibrahim turunan siapa? Abraham. Turunan dari Adam sama. No, Turunan Adam. Turunan dari? Yang pasti dulu ini. no. No, dari Noah. Dari Noah. Oke, dari Noah. Jadi Ibrahim itu keturunannya sampai siapa? Keturunan secara langsung. Secara langsung. Enggak, Abraham, sekarang ya, yang Abraham kan terbagi dua itu. Ada juga orang di luar Abraham. Ada keturunan Nuh lain di luar Abraham. Oke, inti dari yang saya pertanyakan ini, kita ini keturunan Abraham tidak? Biar saya Abraham. persingkat lah. Belum tentu. Belum tentu. Jadi kalau belum Iya. tentu Bro Edmin, maka mungkin sama kamu saya nanya. Indonesia sama Malaysia ini apakah manusianya terus lahir sendiri-sendiri, Bang? Iya, terus lahir kan. Kelahiran terus ada. Terus ada tiba-tiba bukan Maksud daripada saya gini turunan loh. Adam ya? Kalau dibilang keturunan Nuh, semuanya keturunan Nuh karena ceritanya semua manusia kan habis. Dari Abraham, Tinggal dari Nuh. Abraham. Dari Abraham. Nah, kalau Ya kan? dari Abraham ada juga orang di luar Abraham. Nah, di sini, oke teman-teman ya, oke, di sini sudah kita nangkap. Kenapa saya bertanya begini? Karena titik yang saya mau bahas adalah Torah yang turun kepada Musa. Nah, di sini sejak kita sudah tahu bahwa kekristenan itu tidak mengakui bahwa mereka itu turunan Abraham, turunan dari Adam. Mereka yang menolak ya, bukan kita. Pertama kan mereka sudah mengatakan bahwa kita manusia ini turunan Adam, ya kan? Otomatis secara langsung daripada Abraham, maka kita adalah turunan Abraham. Nah, di sini alhamdulillah walaupun saya belum tanya tentang Torah karena memang yang saya mau tanya punya di situ. Kejadian 17 ayat 11 sampai 18. Yang kemudian kata Yesus dalam Lukas 16 nomor 17, Yohanes 7 nomor 19, Yohanes 5 42 43 dan Yohanes di Matius ya, Matius 5 nomor 19. Ini di sini poin yang saya mau tangkap. Nah, di sini kita tahu sudah bahwa kenapa Torah itu berhenti hanya kepada Bani Israel, karena jawaban daripada Kristen kita manusia di Indonesia dan Malaysia ini nongol sendiri-sendiri. Tidak ada turunan dari Adam. Sementara kita Islam percaya bahwa manusia ini semua diciptakan oleh Allah melalui keturunan Adam. Nah, di sini punya. Silakan yang lain, saya sudah menangkap. Oke, Umi akan buktikan ya, akan buktikan nih bro ya. Bentar, Bu Umi. Benar, tadi kalau dibilang nongol sendiri tidak, maksud saya begini loh. Pada waktu Abraham hidup, ada juga manusia-manusia lain yang juga keturunan dari Adam. Turunan Adam, Bang, turunan Adam. Mereka itu siapapun manusia itu di zaman Abraham itu turunan Adam. Siapapun itu- manusia di zaman Yesus itu turunan Adam. Siapapun manusia di zamannya Bro Admin itu turunan Adam. Itu punya. Iya, Iya saya kan? setuju kalau itu. Nah. Tapi kalau dikatakan keturunan Abraham, belum tentu saya bilang. Karena saya nggak tahu menelusurinya kan. Pada waktu Oke. Abraham itu ada yang lain selain Abraham. Memang Jadi- perjanjian awal mula itu kita datangnya dari Abraham dulu, perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Jadi gini, Bro Edmin ya, apa kata Yesus? Kita melihat buah dari pohonnya. Kalau pepatah Melayu bilang, kemana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi?
Jadi kalau Adam diciptakan sebagai manusia, tidak mungkin kita ini menjadi hewan. Pasti kita manusia. Karena di mana tumpahnya manusia itu kalau bukan ke manusia. Jadi disinilah kita tahu sebenarnya bahwa kita semuanya adalah turunan dari Adam. Tetapi Bro Edmin mohon maaf ya, kenapa kekristenan itu cenderung memisahkan ajaran-ajaran ini, ada ajaran di Bani Israel, ada ajaran di Indonesia. Karena apa tidak mau disamakan oknum ini kemudian yang sosok yang dituhankan ini bahwa itu gagal menjadi Tuhan kalau dia ikut-ikutan dengan orang Yahudi dan fahaman Islam. Sebetulnya Sementara ini Bang Alijaya, sebetulnya itu bisa kita lihat di dalam kitab Kejadian 17 ayat ke-7 ya. Karena kenapa? Mereka mengingkari maka ini kan sudah jelas, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, jadi ini Umi, ini yang di sini yang saya bilang tadi. Poin yang saya mau bahas adalah bila Tuhan sudah memberi perjanjian kepada manusia, tidak mungkin Tuhan ini memilih-milih. Oh, ini manusia Indonesia untuk ini hukumnya, ini manusia untuk Malaysia ini hukumnya, ini manusia untuk Bani Israel ini hukumnya, tidak. Karena kita percaya semua kita ini tercipta karena Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Dan bukti pengingkaran perjanjian itu ada di dalam ayat ke-14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang bangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, ini perjanjianku itu apa? Di ayat ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Masya Allah. Jadi Bro, ya, menurut Pak Hidayah, saya mau tanya, menurut Pak Hidayah, keturunannya Nuh itu ada berapa? Selain Abraham, ada berapa? Ada nggak keturunan Nuh selain Abraham? Itu saya tanya itu biar gampang. Ya, ada. Beribu-ribu keturunan saya. Bang Edmin, ingat ya. Ya, itu maksud jawaban saya simpel. Beribu-ribu bahkan bermiliaran pun kemudian keturunan daripada sosok tersebut. Tetapi poin daripada kita ini manusia adalah turunan dari satu sosok, yaitu Adam. Ini titiknya. Ingat ya, ini titiknya di kitab Torah, kitab Tanak, bahkan di Injil Kanonika yang kamu panggil Injil Leon, yang sekarang ini juga terdapat manusia yang sama, itu Adam. Itu dia, sebentar Mualim.